Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Jembatan emas terbang lebih cepat dan lebih cepat. Pada awalnya, jembatan itu hanya bergerak di kekacauan dengan kecepatan biasa, tetapi kemudian, kecepatan gerakannya naik dan naik lagi, seolah-olah sepotong magnet besar telah menariknya, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Jembatan emas bergetar hebat, dan belum lagi Jihao, bahkan Po dan Guiling tidak bisa berdiri dengan mantap di atasnya. Orang-orang di jembatan tidak punya pilihan selain berbaring tengkurap, dengan tubuh mereka gemetar hebat di sepanjang jembatan emas. Baik intensitas dan frekuensi getaran tumbuh lebih tinggi, dan meskipun Jihao memiliki tubuh yang sangat kuat, dia merasa bahwa organ dalamnya bahkan akan terbang keluar melalui mulutnya. 6 murid Guiling adalah pembudidaya Qi, jadi tubuh mereka hanya sedikit lebih kuat dari biasanya junior magi. Oleh karena itu, mereka telah menderita muntah berat sejak lama. Menjelang akhir, jembatan emas berputar liar dan keras dalam kekacauan, merobek aliran kekacauan yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah itu adalah bor raksasa. Saat titik cahaya biru redup semakin dekat, jembatan emas itu tampak semakin gelisah. Titik cahaya biru di depan tumbuh semakin terang, semakin besar dan lebih besar. Pada akhirnya, ledakan guntur dihasilkan saat jembatan emas menabrak langsung lapisan layar cahaya biru redup yang sangat tebal. Perlawanan yang sangat besar dan berat datang segera menuju jembatan emas. Jihao dengan jelas merasakan keinginan perlawanan yang kuat, dilihat dari itu, mereka tidak disambut oleh apapun yang ada di balik layar cahaya biru redup ini. Namun, jembatan emas melepaskan aliran cahaya keemasan yang sangat menyilaukan dan menembus cahaya layar cahaya biru jarum tajam yang panjang. Layar cahaya setebal miliaran mil ditembus oleh jembatan emas. Selanjutnya, seiring dengan getaran intensif jembatan emas, Jihao dan pembudidaya lainnya menerobos layar pelindung alami dunia ini, kemudian dengan kasar dan tidak sopan masuk ke dunia ini. Jembatan emas segera tenang, itu berubah menjadi cahaya keemasan gelap seukuran kepalan tangan, dan diam-diam terbang kembali ke tempat di antara alis Jihao. Angin kencang telah bertiup di seluruh ruang sekitarnya. Angin dingin yang menusuk tulang berubah menjadi banyak aliran udara biru tua dan padat, menderu dari segala arah. Jihao dan pembudidaya lainnya sekarang berada di langit tinggi, dan mereka tidak tahu seberapa jauh itu dari tanah. Mereka mencoba yang terbaik untuk melihat ke bawah, tetapi tidak melihat apa-apa selain aliran udara ganas biru redup yang berliku, seperti naga, berteriak di seluruh ruang. Dingin, sangat dingin. Suhu udara di tempat ini sangat rendah. Seharusnya karena hukum alam dunia ini, suhu di sini jauh lebih rendah daripada suhu terendah yang sudah ditemukan di dunia Pangu. Di bawah pengaruh suhu yang begitu rendah, angin kencang hampir mencair, dan mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan. Cermin ilahi Pansi diaktifkan. Di tubuh Jihao, aliran cahaya redup melintas, memindahkan semua aliran udara ganas sebelum menyentuh tubuh Jihao. Aliran udara yang dikirim oleh Jihao, kemudian melonjak keluar ke arah acak, bentrok sengit satu sama lain. Pada saat itu, serangkaian dentuman yang mengerikan dihasilkan di udara. Banyak aliran udara yang kuat hancur, setelah itu, angin puyuh yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar keras di langit, sambil turun bersama dengan dingin yang mengerikan seperti bintang. Jatuh. Po memiliki aliran cahaya ilahi Yuyu yang jernih air melayang di sekitar tubuhnya. Tidak peduli seberapa ganas aliran udara itu, tubuhnya tetap sempurna tak tergerak. Dengan minat yang besar, dia mengeluarkan puluhan jenis potongan logam yang berbeda dan melemparkannya ke aliran udara yang ganas itu, menyaksikan potongan-potongan logam itu digulung ke aliran udara dan meledak menjadi potongan-potongan kristal kecil. Guiling telah melepaskan cahaya ilahi hitam, melindungi 6 muridnya. Adapun dirinya sendiri, dia dengan senang hati membuka mulutnya, dengan gembira menghirup aliran udara dingin yang mengamuk seperti naga yang panjangnya puluhan ribu mil dan menusuk tulang satu demi satu. Aliran udara ini sangat dingin, tetapi mengandung tenaga air murni. Tubuh asli Guiling adalah kura-kura besar, dan dia lahir sebelum dunia Pangu diciptakan. Oleh karena itu, tenaga air apapun bisa sangat mengisi kembali baginya.
Selain itu, kekuatan air di dunia ini mengandung rasa misterius Dao, yang membuat kekuatan air semakin bermanfaat bagi Guiling. Ayo turun dan lihat, Ji Hao berteriak, lalu memimpin dan menuju ke bawah. Po dan Guiling tertawa terbahak-bahak bersama. Mereka tetap berada di kedua sisi Ji Hao untuk melindunginya, menginjak awan lapang dan melayang tanpa tergesa-gesa ke bawah. Tapi, kecepatan bergerak mereka masih tidak lebih lambat dari Ji Hao sama sekali. Sementara itu, puluhan jimat giok indah terbang keluar dari tangan Po satu demi satu. Selanjutnya, gelombang sihir pendeteksi diaktifkan, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman awal tentang dunia baru ini. Kekuatan air di dunia ini sangat padat, pada tingkat yang luar biasa. Secara kasar, kekuatan air memegang posisi dominasi mutlak di dunia ini, karena jumlahnya lebih dari 100 kali lebih besar dari jumlah total semua jenis kekuatan alam lainnya. Kekuatan alam seperti kekuatan logam, kekuatan hijau, daya api, dan kekuatan bumi juga ada di dunia ini. Tetapi dibandingkan dengan kekuatan air, jenis kekuatan alam lainnya ini sangat lemah sehingga bahkan tidak layak disebut. Karena kekuatan air yang mendominasi, kekuatan api, yang berlawanan dengan tenaga air, hampir tidak ada di dunia ini. Po mencoba beberapa sihir api, tetapi bahkan dengan kekuatannya, dia hanya berhasil menciptakan beberapa api kecil di ujung jarinya. Karena kepadatan tenaga air yang sangat tinggi, perubahan iklim di dunia ini cukup aneh. Ketika Ji Hao dan pembudidaya lainnya terjun turun dari langit, mereka telah menghadapi 3 badai besar hanya dalam waktu 1/4 jam. Sebelumnya, Ji Hao berpikir bahwa badai yang terjadi di musim hujan di Gurun Selatan sudah cukup menakutkan. Namun dibandingkan dengan badai di dunia ini, musim hujan di Southern Wasteland bahkan bisa digambarkan sebagai lembut. Dalam badai yang mereka temui di dunia ini, tidak ada yang namanya tetesan hujan sama sekali. Sebaliknya, turun dari awan gelap yang tebal adalah air terjun. Tidak ada tetesan, tidak ada sungai, itu seperti sungai di surga tiba-tiba pecah, dan air sungai mengalir langsung ke tanah. Dunia gelap, dengan awan gelap tebal melayang di seluruh langit. Karena kepadatan rendah dari jenis kekuatan alam lainnya, kecuali aliran udara ganas yang tinggi di langit, langit yang lebih rendah di dunia ini bahkan tidak memiliki sedikit embusan angin. Akibatnya, setiap awan gelap anehnya, gemuk, dan akan selalu mengapung di area tertentu tanpa bergerak, tanpa henti menuangkan air hujan dalam jumlah besar. Tanpa angin, guntur, kilat, hanya awan gelap yang melayang di langit, dan air terjun yang tak terhitung jumlahnya turun dari udara, menyebabkan suara teredam yang tak ada habisnya saat jatuh ke area air tak terbatas di tanah. Ji Hao dan pembudidaya lainnya mencapai tempat yang berjarak kurang dari 3.000 meter dari tanah. Tetapi, tanah, dunia tidak pantas untuk digunakan di tempat ini, karena dengan kekuatan mata mereka, mereka sudah mencoba yang terbaik untuk melihat sekeliling, tetapi tidak ada dari mereka yang berhasil menemukan satu bidang tanah pun. Air murni, air mendidih, ombak demi gelombang, pusaran air setelah pusaran air. Air mendominasi dunia ini. Satu-satunya hal yang bisa dilihat Ji Hao dan pembudidaya lainnya adalah air, di seluruh dunia, mengaum, berdenting, yang membuat mereka merasa tercekik tanpa alasan. Setelah serangkaian raungan yang menggelear, ombak setinggi 300 meter berguling, menghasilkan semburan angin yang taas. Ombak dan ombak saling berbenturan sementara pusaran air saling melahap. Ledakan teredam bisa terdengar tanpa akhir, memberikan keputusasaan yang mungkin dirasakan orang di penghujung hari. Bahkan pulau kecil pun tidak dapat ditemukan. Permukaan airnya bersih, bahkan tanpa satu pun rumput yang melayang di atasnya. Tinggi di udara, matahari seukuran ibu jari dengan cahaya redup menunjukkan setengah dari tubuhnya dari waktu ke waktu, hampir tidak memberikan sedikit kehangatan ke dunia air yang tak terbatas ini, dengan cahayanya yang lemah dan tipis. Tempat yang bagus. Guiling tertawa bahagia. Po dan Ji Hao sudah memiliki wajah mereka yang dipelintir seperti tisu bekas, karena mereka sekarang merasa seolah-olah mereka telah berjamur di persendian tulang mereka. Sebuah kapal perang logam sepanjang 300 yang dilindungi dengan kulit sapi dengan keras menghancurkan gelombang raksasa, memercikkan air ke segala arah. Kapal perang itu seluruhnya terbuat dari logam, dihiasi dengan patung makhluk air yang tak terhitung jumlahnya mengerikan. Sekarang, kapal telah berdukun secara intensif,
dan kompor kristal ajaib mengkonsumsi sejumlah besar kepingan kristal ajaib kelas atas dalam setiap detik untuk menghasilkan kekuatan besar. Simbol mantra biru redup telah membentuk lingkaran besar, bertatahkan di area ekor kapal perang. Mereka tanpa henti melepaskan aliran air yang kuat untuk mendorong kapal ke depan. Ombak terkoyak oleh kapal perang satu demi satu, bersama dengan suara gemuruh. Berdiri di atas kepala kapal perang, Ji Hao mengaktifkan mata dao matahari dan melepaskan seberkas tipis cahaya keemasan sambil melihat sekeliling. Tetapi kemanapun penglihatannya mencapai, dia tidak melihat apa-apa kecuali lautan tak terbatas, tidak ada apa-apa selain air. Udara dipenuhi awan gelap, dan air terjun yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dari langit, sementara ombak tak berujung meraung. Pemandangan alam yang sederhana dan tidak berubah ini bahkan membuat Ji Hao ingin muntah. Kapal perang itu tidak bergerak dengan kecepatan tinggi, setidaknya, kecepatannya jauh lebih lambat daripada kecepatan terbang Ji Hao dan pembudidaya lainnya. Tetapi 3 hari yang lalu, setelah Ji Hao dan pembudidaya lainnya terbang dan mencari sebentar, getaran kekuatan yang mereka lepaskan akhirnya menyebabkan serangan diluncurkan oleh dunia ini sendiri, dengan hukum alamnya. Saat itu, petir ilahi hitam yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan dari area air sekitarnya, menyerang Ji Hao dan pembudidaya lainnya seperti tetesan hujan. Bahkan Po dan Guiling, yang bisa melemparkan begitu banyak jenis sihir dan keduanya sangat kuat, telah dilemparkan ke dalam situasi yang memalukan oleh petir itu. Jika Ji Hao tidak mengaktifkan cermin ilahi Pansi dan mengirim semua petir ilahi itu pergi, baik Po maupun Guiling akan menderita hari itu. Oleh karena itu, Ji Hao mengeluarkan kapal perang besar ini, yang diproduksi oleh orang-orang klan Xiu, sebagai alat transportasi. Ji Hao akhirnya mengerti mengapa makhluk non-manusia itu sangat suka menemukan semua jenis persenjataan skala besar yang aneh. Rupanya, dalam banyak situasi, persenjataan skala besar ini bisa sangat berguna, dan bahkan menyelamatkan nyawa. Setidaknya, dalam 3 hari terakhir, sejak Ji Hao dan yang lainnya mulai bergerak di kapal perang ini alih-alih kekuatan mereka sendiri, tidak ada serangan alam yang diluncurkan lagi. Dunia ini terlalu sederhana. Penindasan yang diberikan kepada orang luar oleh dunia ini sendiri tidak begitu kuat. Oleh karena itu, Ji Hao dapat melihat hal-hal bahkan sejuta mil jauhnya dengan mengaktifkan sepenuhnya mata matahari Dao ini. Namun demikian, 3 hari telah berlalu, dan Ji Hao masih belum memiliki penemuan baru, tidak ada sama sekali tidak berubah. Hanya ada air tak terbatas, air yang jatuh dari langit, air menderu di permukaan lautan luas, aliran air tak berasa yang tak ada habisnya, air yang mematikan perasaan orang dan bisa membuat mereka gila. Berkali-kali, Ji Hao menundukkan kepalanya, melihat ke permukaan terbuka yang luas. Yang mengejutkannya adalah bahwa lautan di dunia ini sangat dalam, benar-benar dalam yang tak terukur. Meskipun penglihatannya sebagian besar akan melemah di air, setidaknya, dia bisa melihat sekitar 100.000 mil ke dalam air. Namun, dia tidak pernah melihat dasar lautan. Memikirkan lautan dalam yang tak terbatas di bawah kapal perang ini, Ji Hao merasa benar-benar gelisah. Apa yang membuat Ji Hao semakin tidak berdaya adalah bahkan ketika dia melihat ke dalam air berkali-kali, dia sama sekali tidak melihat apa-apa di air jernih, bahkan butiran debu sangat langka. Ji Hao menghitung dengan jelas bahwa selama 3 hari terakhir, dia melihat ke bawah ke dalam air berkali-kali, tetapi hanya menemukan total 37.890 butir debu. Kapal perang logam telah bergerak lebih dari 100.000 mil dalam 3 hari ini, tetapi Ji Hao hanya menemukan lebih dari 30.000 butir debu, tidak sulit untuk mengatakan seberapa murni air di dunia ini. Murni yang mematikan, sangat murni. Gelombang besar lainnya meraung, di mana patung-patung kepala naga di kepala kapal ini melepaskan aliran cahaya yang kuat. Itu menghancurkan ombak dan secara paksa membuka jalan yang luas di antara ombak yang ganas. Didorong oleh pusaran air besar, kapal perang bergerak lebih cepat ke depan, meninggalkan busur tajam di permukaan air. Berlayar di lautan tak terbatas ini, Ji Hao dan pembudidaya lainnya tidak menemukan sesuatu yang berharga. Dari tempat jembatan emas masuk ke dunia ini, titik cahaya keemasan redup tiba-tiba menyala di layar cahaya di seluruh dunia ini. Mengikuti sedikit suara retak, pesawat ulang-alik emas sepanjang 300 meter melepaskan api murni dan petir dari kedua ujungnya,
sambil mengebor dunia ini melalui layar cahaya pelindung dengan susah payah. Pesawat ulang-alik emas dihiasi dengan pola yang rumit, tetapi sekarang, permukaannya yang halus tertutup tebal dengan garis miring. Di beberapa tempat, lubang seukuran kepala manusia dapat dilihat, dengan asap hitam dan api yang mengembang dari waktu ke waktu. Setelah mengebor secara paksa ke layar lampu pelindung, pesawat ulang-alik emas yang hampir rusak berputar dengan cepat beberapa kali dan mengeluarkan serangkaian suara kisi-kisi. Kemudian, api ungu dan petir yang dilepaskan olehnya menghilang. Setelah itu, pesawat ulang-alik emas jatuh langsung dari langit seperti batu. Saat jatuh, retakan seperti laba-laba menyebar di pesawat ulang-alik emas sementara suara ledakan yang sedikit dan terus-menerus datang dari dalam. Harta karun besar yang mampu melakukan perjalanan melintasi kekacauan ini jelas telah menderita kerusakan permanen, dan berada di ambang kehancuran. Tiba-tiba, aliran cahaya menyilaukan dari tengah pesawat ulang-alik emas, dari mana, lebih dari 10 orang yang mengenakan pakaian yang dirancang sederhana bergegas keluar. Seorang pria yang sangat tinggi dan gemuk, yang memiliki sepasang mata yang bersinar seterang matahari di dunia Pangu, dan bibir tebal berwarna merah cerah, menurunkan kelopak matanya, melihat pesawat ulang-alik emas yang pecah. Dia menghela nafas panjang dan pahit dan berkata, "Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada Sifu kita? Harta ini tidak mudah dicapai, tetapi sekarang dihancurkan di tangan kita." Seorang pria kurus, yang satu kaki lebih tinggi dari pria gemuk ini, dan dengan tatapan ekstra serius, berkata dengan kasar dan dingin, "Untuk rencana besar sekte kita, kehilangan harta karun yang besar tidak dapat dihindari. Selama kita bekerja keras, Sifu kita tidak akan menyalahkan kita untuk ini." Pria gemuk itu menghela nafas lagi sambil melihat pesawat ulang-alik emas yang dengan cepat retak dan berantakan, lalu mengangguk perlahan. Kulit wajahnya menunjukkan kilau seperti mutiara, saat dia berbalik dan berkata kepada orang lain dengan suara lembut, "Kedua Sifu kita mengkonsumsi darah roh mereka untuk membuat jimat roh untuk memungkinkan kita mengejar jembatan emas langit dan bumi." Berhenti sejenak, pria gemuk ini melanjutkan dengan nada serius, "Tapi kekacauan itu berbahaya, dan pesawat ulang-alik emas penghancur kejahatan 9 surga 10 bumi ini akhirnya rusak. Tanpa harta karun ini, kita tidak bisa kembali ke dunia Pangu. Jika kita ingin pulang, kita hanya punya dua pilihan." Sekelompok orang dengan serius memandang pria gemuk itu sambil bernapas berat. Pria gemuk itu meluruskan jari dan berkata dengan suara yang dalam, "Tapi di mataku, kita tidak punya pilihan lain selain yang terbaik, ambil kembali jembatan emas langit dan bumi, dan kembali dengan kemuliaan." Tatapan galak muncul di mata pria gemuk itu saat dia melanjutkan dengan kasar, "Adik laki-laki dan perempuanku, kamu harus mengerti bahwa jika kita bisa mengembalikan jembatan emas langit dan bumi, betapa menyenangkannya Sifu kita, dan berapa banyak hadiah yang akan kamu peroleh. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras." Sekelompok orang saling melirik, lalu membungkuk ke arah pria gemuk itu bersama-sama. Boom! Pesawat ulang-alik emas meledak, menghancurkan beberapa awan gelap dalam prosesnya. Petir ilahi hitam setebal tangki air yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan dari udara, menyerang kelompok orang ini seperti hujan lebat. Matahari yang tidak signifikan di dunia ini akhirnya tenggelam. Ji Hao menghitung napasnya sendiri, dan menemukan bahwa siang hari di dunia ini 3 kali lebih lama dari siang hari dunia Pangu. Setelah matahari redup dan lemah tenggelam, bintang-bintang biru tua muncul di seluruh langit. Aliran biru cahaya bintang seperti kabut turun dari udara, murni dan dingin, tanpa kotoran. Guiling duduk di tempat tertinggi kapal perang dengan mulut terbuka lebar, dengan senang hati menghirup cahaya bintang. Itu adalah kekuatan pradunia yang paling murni. Sejak manusia mulai ada di dunia Pangu dan kekuatan alam pradunia secara bertahap dikonsumsi, Guiling tidak menghirup kekuatan negatif pradunia yang murni selama bertahun-tahun. Melalui setiap napasnya, Guiling bisa menghirup aliran cahaya bintang biru yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah setiap tarikan napas, rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Guiling akan menjadi lebih kuat dan lebih dalam. Kekuatannya telah meningkat pada tingkat yang luar biasa tinggi, yang dapat dirasakan dengan jelas oleh semua orang lain di kapal. Ji Hao memandang Guiling sambil mendecakkan lidahnya karena terkejut. Kekuatan negatif pradunia, Guiling sangat beruntung.
Sayangnya, kekuatan negatif yang sangat dingin dan murni ini sama sekali tidak berguna bagi Ji Hao. Saat ini, Po memiliki kuali berbentuk persegi yang mengambang di sekitar kepalanya. Aliran cahaya bintang tersedot ke dalam kuali kecil mengikuti suara berdengung. Aliran daya negatif seperti kabut berputar dengan cepat di kuali, secara bertahap membentuk pusaran selebar kaki. Semakin dekat seseorang ke area inti pusaran, semakin besar kepadatan daya negatif. Po duduk di kepala kapal perang, dengan jari-jarinya terkunci bersama sambil diam-diam mengucapkan mantra. Mengikuti suaranya, manik-manik biru tua seukuran kepalan tangan dipadatkan satu demi satu, disimpan di antar ruang besar kuali kecil. Kekuatan negatif pradunia juga tidak membantu kultivasi Po. Tapi kembali ke dunia Pangu, sangat sulit untuk menemukan begitu banyak kekuatan negatif pradunia yang begitu murni, kecuali di beberapa area rahasia. Kekuatan negatif pradunia ini adalah bahan yang luar biasa untuk membuat alat dan senjata. Misalnya, beberapa pedang terbang dengan jenis kekuatan langka harus diperkuat dengan kekuatan negatif pradunia untuk menunjukkan efek terkuatnya. Melihat gerakan Po, Ji Hao merenung sebentar, lalu mengeluarkan staf moho dan membuatnya berdiri di atas kepala kapal perang. Mata batu permata yang bertatahkan staf moho itu berkilau cepat untuk sementara waktu, lalu semuanya berubah menjadi biru tua. Aliran cahaya gelap mulai berkumpul ke arah tongkat, dan secara bertahap, semua cahaya bintang biru tua di dalam area radius 100.000 mil berkumpul menjadi badai ganas, meraung ke arah tongkat. Guiling membuka matanya karena terkejut. Merasakan kekuatan negatif pradunia di sekitarnya yang semakin padat, dia mengangguk dan tersenyum. Melemparkan pandangan kasar ke 6 muridnya, yang juga duduk di geladak dan telah mengolah diri mereka sendiri, Guiling berkata, tunggu apa lagi? Paman Anda Ji Hao melemparkan sihir untuk mengumpulkan kekuatan negatif pradunia untuk membantu Anda memurnikan roh primordial Anda dan memperkuat kekuatan Anda. Sungguh kesempatan yang bagus. Apa yang kamu tunggu dengan duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa? Keenam murid itu tertawa bersama, lalu membungkuk ke arah Ji Hao, memejamkan mata dan merendam diri dalam kekuatan negatif pradunia, yang berubah menjadi lebih padat dan padat. Cahaya bintang biru tua berubah menjadi cairan lengket yang membungkus tubuh mereka. Tanpa menghabiskan banyak upaya, kekuatan negatif pradunia secara alami melonjak ke dalam tubuh mereka. Di sekitar staf moho, kristal biru tua seukuran kepalan tangan jatuh ke tanah satu demi satu, bersama dengan serangkaian dentuman yang tak ada habisnya. Kristal biru tua itu jatuh di geladak dan meluncur di sepanjang sedikit miring. Segera, lapisan tebal kristal kekuatan negatif menumpuk di geladak kapal ini. Po menyeringai dan berkata dengan gembira, memang harta yang luar biasa, saudara. Kamu pria yang beruntung. Ji Hao tersenyum dan menunjuk ke arah staf, bersiap untuk mengucapkan beberapa kata rendah hati. Tapi gelombang lembut kemudian melonjak dari satu sisi kapal, di dalamnya, sebuah tangan besar transparan yang jernih dan meraih beberapa potong kristal dari geladak. Po dan Ji Hao gemetar kaget secara bersamaan. Ji Hao sebenarnya baik-baik saja, karena dia mengerti bahwa kekuatannya terbatas dan terlalu banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Tapi Po benar-benar terkejut, karena dia gagal memperhatikan dari mana dan kapan tangan transparan besar itu berasal. Keduanya melompat lurus ke atas sambil melihat gelombang lembut itu. Mereka melihat spindrift kecil tersangkut di satu sisi kapal, bergerak cepat ke depan bersama dengan kapal. Seorang gadis cantik, yang tubuhnya seluruhnya biru dan transparan, sedang duduk di spindrift kecil, memegang beberapa potongan kristal. Dia dengan hati-hati melihat beberapa potongan kristal kekuatan negatif untuk sementara waktu, lalu dengan senang hati membuka mulutnya dan menelannya. Gadis ini memiliki tubuh seperti manusia dan ekor seperti ikan, dan tingginya sekitar 3 meter 6 inci. Wajahnya tidak berbeda dengan gadis-gadis manusia cantik, tetapi ketika dia membuka mulutnya untuk menelan beberapa potongan kristal, Ji Hao melihat lapisan gigi tajam seperti hiu di mulutnya. Gigi-gigi itu membuat wajahnya yang cantik terlihat sedikit ganas dan menakutkan. Yang lebih mengejutkan, Ji Hao mengamati tubuh gadis ini dengan kekuatan spiritualnya tetapi tidak mendapatkan umpan balik melalui kekuatan spiritualnya. Meskipun gadis ini tepat di depannya, seolah-olah gadis ini adalah bagian dari lautan yang tak terbatas, sama sekali tidak ada perbedaan dari air.
Ji Hao melingkari gadis ini dengan kekuatan spiritualnya mencapai setiap sudut di sekitar gadis itu, tetapi masih gagal memahami jejak keberadaan gadis ini. Penampilan Po juga berubah serius, karena dia gagal menjangkau gadis ini dengan kekuatan spiritualnya juga. Memegang tangan kirinya di belakang tubuhnya, Po diam-diam melemparkan sihir guntur, lalu mengangkat tangan kanannya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Nyonya, bolehkah saya menanyakan nama Anda?" Suara Po dalam, kuat, setiap suku kata secara ajaib menyebabkan getaran. Ini adalah sihir khusus, yang disebut, sihir bahasa suci 10.000 roh. Magic Caster dapat membuat suara melalui getaran jiwa alih-alih pita suara, dan dengan demikian, bahasa Magic Caster dapat diubah menjadi bahasa jiwa, yang dapat dipahami oleh makhluk manapun di alam semesta. Dengan sihir ini, seseorang bisa langsung memulai percakapan jiwa dengan target. Kembali ke dunia Pangu, makhluk roh yang baru saja sadar sering dapat ditemukan. Makhluk kuat perlu menggunakan sihir ini ketika mereka ingin berbicara dengan makhluk roh ini, yang belum belajar bahasa manusia. Gadis itu menjulurkan matanya, menatap Po dengan bingung sambil mengambil beberapa potongan kristal lagi, menggiling potongan-potongan kristal ekstra keras ini menjadi bubuk dengan lapisan giginya yang tajam. Setelah membuat suara seperti dukun, gadis itu memberikan ekspresi wajah seperti seringai. Dia melirik potongan-potongan kristal di geladak, lalu melirik staf moho yang berdiri di geladak, sepertinya menyadari bahwa tongkat yang bercahaya ini adalah sumber kristal ini. Tanpa banyak ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya. Lengan rampingnya tiba-tiba terentang saat dia mencoba meraih tongkat. "Gadis, harta ini milikku." Ji Hao melintas di udara, melindungi tongkat di belakang tubuhnya sambil menamparkan tangan gadis itu. Gadis itu berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang bergema. Segera, air di sekitarnya mulai mendidih. Setelah raungan panjang dan tajam yang serius, beberapa binatang besar transparan seukuran paus keluar dari air. Mereka mengulurkan puluhan tentakel transparan setebal tangki air ke arah Ji Hao dan yang lainnya, bersama dengan suara desir teredam. Ketika tentakel itu menukik ke arah kepala Ji Hao, semua gelombang besar pusaran air di permukaan laut sekitarnya dengan radius ratusan mil menghilang. Seolah-olah kekuatan ombak dan pusaran air ini telah dikeringkan oleh binatang buas ini dan berubah menjadi gelombang mengejutkan yang tak terukur jumlahnya, menyerang Ji Hao dan yang lainnya. Tentakel panjang itu menggetarkan udara, menciptakan ledakan udara putih yang terlihat. Po dan Guiling berdiri secara bersamaan, sementara 6 murid Guiling membentuk formasi kecil, masing-masing dengan bendera hitam besar dipegang di tangan mereka. Pada bendera itu, pola gelombang, angin topan, dan petir berkilau dengan cepat. Formasi itu disebut formasi 6 arah dengan kekuatan negatif, formasi yang kuat, dan merupakan salah satu spesialisasi Guiling. 6 murid Guiling, yang lebih kuat dari Ji Hao, telah bergandengan tangan. Mereka membentuk formasi dengan 6 bendera ajaib pradunia, setelah itu Guiling duduk di tengah formasi untuk memberi perintah. Dengan formasi ini, mereka bertuju dapat dengan mudah menghadapi hampir 100 musuh, membotolkan dan membunuh musuh. Seiring dengan raungan yang jelas, Guiling melintas di udara dan menghilang dalam formasi. Segera, aliran kekuatan negatif yang menyegarkan melonjak keluar dari formasi, dengan cepat membungkus seluruh kapal perang. Po tersenyum dan berkata, "Saudaraku, coba kekuatan mereka. Adikmu Guiling dan aku akan menutupimu." Ji Hao sudah menggeram dan melompat ke langit. Sepasang tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan samar sambil meninju tentakel itu seperti kapak penyambungan gunung. Gerakan pembukaan langit entah bagaimana telah menjadi naluri Ji Hao, bahwa di udara, aliran cahaya keemasan yang dibawa oleh setiap pukulan yang diluncurkan Ji Hao memiliki trek bergerak berbentuk busur yang ajaib. Hukum alam di dunia ini tidak sama dengan hukum alam dunia Pangu, tetapi mata dao matahari, yang dibuat oleh Yu Yu sendiri, masih dapat memberikan fungsi yang tak terhitung jumlahnya. Gerakan pembukaan langit yang diajarkan oleh pria misterius itu juga kuat, dan membawa makna akhir dari Dao Agung. Ketika puluhan tentakel transparan hancur, Ji Hao dengan jelas melihat bahwa di permukaan tentakel ini ada banyak titik dan aliran cahaya yang berkilauan dan redup. Binatang buas ini memang kuat, dan bisa menyerap kekuatan dari air di sekitarnya,
tetapi serangan mereka sederhana dan lugas, dan penuh dengan kelemahan. Istirahat. Ji Hao menggeram dalam. Sementara itu, pukulan beratnya mendarat di setiap tentakel, seperti bintang jatuh yang menghantam bumi. Cahaya api keemasan samar melintas di udara dan kemudian menghilang. Beberapa binatang buas melolong kesakitan, suara mereka yang kuat dan tajam menyebabkan rasa sakit yang menusuk di gendang telinga semua orang. Sementara itu, ombak besar naik lagi di daerah sekitarnya. Puluhan tentakel hancur secara bersamaan, berubah menjadi bola lengket seperti jeli yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di geladak kapal perang, bergetar tanpa henti. Benda-benda seperti jeli ini tampak sangat menjijikkan, namun dengan semangat meneliti, Po mengambil sepotong kecil, meletakkannya di dekat mulutnya dan menggigit lembut, lalu mengunyah beberapa kali. Mata Po bersinar seketika saat dia berseru dengan heran, luar biasa. Ini bukan tubuh berdaging. Sebaliknya, ini adalah esensi nyata, dipadatkan dari kekuatan air esensi dunia setelah kematian murni. Ini, kembali ke dunia kita, ini dapat dianggap sebagai jenis bahan alami yang agak berharga. Guiling menyandarkan separuh besar tubuhnya keluar dari formasi, menatap binatang buas sepanjang beberapa ribu meter dengan mata bersinar. Makhluk hidup yang terkondensasi dari kekuatan air esensi dunia setelah akhirat. Bagi Guiling dan murid-muridnya, ini jauh lebih penting dan berguna daripada kekuatan alam berharga lainnya. Dengan beberapa upaya kecil, Guiling dapat mengubah binatang buas besar ini menjadi harta sihir yang sangat kuat dengan kekuatan air, yang dapat meningkatkan kekuatan murid-muridnya secara besar-besaran. Ji Hao langsung tertawa. Dia mengayunkan lengannya ke belakang dan menggenggam udara. Mengikuti gerakannya, staf Moho terbang sambil bersinar dengan sinar cahaya biru tua yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tangan Ji Hao. Mengangkat tongkat tinggi-tinggi, Ji Hao menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Setelah mencapai benih Dao, kekuatan spiritual Ji Hao telah tumbuh ratusan kali lebih besar dari sebelumnya. Sekarang, dia merasa kekuatan spiritualnya seperti angin kencang yang bisa menyapu puluhan ribu mil dalam sekejap. Kekuatan air yang tak habis-habisnya berkumpul dari segala arah, berada di bawah kendali staf Moho. Suara swooshing kemudian bisa terdengar, diikuti olehnya, lebih dari 10 tangan hitam selebar 3.000 meter turun dari langit, menjangkau beberapa binatang besar bersama dengan rasa dingin yang ganas. Beberapa binatang itu berjuang dan meraung marah, tetapi beberapa tangan besar yang terkondensasi dari kekuatan air di bawah kendali staf Moho sangat kokoh dan kuat. Binatang buas itu secara paksa ditangkap keluar dari air oleh tangan raksasa ini. Po tertawa terbahak-bahak. Kuali kecil berbentuk persegi yang mengambang di atas kepalanya melepaskan aliran udara yang cepat, yang melingkar di sekitar binatang besar yang tidak dapat bergerak ini. Kemudian, aliran udara menegang dan menyeret binatang buas itu ke bawah menuju kuali kecil. Dalam beberapa napas, beberapa binatang besar disegel di kuali kecil, tidak lagi bisa bergerak. Po menyeringai ke arah Guiling dan berkata, "Saudari Guiling, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan untuk orang-orang besar ini ketika kita kembali ke dunia kita." Setelah percakapan singkat dan serangkaian tawa, mereka bersama-sama kembali ke inisiator dari semua ini, gadis itu, yang sedang duduk di spindrift dan telah mencoba merebut staf Moho. Gadis itu linglung. Dia menyaksikan Ji Hao dan Po berurusan dengan binatang buas yang dia panggil, dan menyaksikan kekuatan besar Ji Hao, Po, dan Guiling. Tiba-tiba, dia dengan marah menunjuk ke arah Ji Hao, menggeram dan berteriak dengan suara dukun, dengan sepasang matanya yang indah dipenuhi dengan keganasan. Dia membuka mulutnya dan menunjukkan lapisan gigi tajam, yang bersinar dengan cahaya dingin. Gigi itu membuatnya terlihat seperti monster mengerikan dalam mimpi buruk, bahwa orang biasa akan ketakutan hanya dengan melihatnya. Ji Hao juga melemparkan sihir bahasa, yang belum dipraktikkan olehnya. Dengan sihir bahasa, dia berbicara dengan gadis itu dengan suara yang bergema dan kuat. "Gadis, kita baru saja bertemu, tapi kamu sudah mencoba merebut hartaku. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan?" Gadis itu tidak menanggapi pertanyaan Ji Hao. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa raungan dalam. Sementara itu, cahaya ganas yang bersinar di matanya semakin terang, saat dia dengan rakus menatap tongkat Moho yang dipegang di tangan Ji Hao. Merenung sejenak, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Cahaya berair menyebar dari telapak tangannya, di dalamnya,
tombak sepanjang 6 meter, yang seluruhnya terbungkus aliran cahaya berair, muncul di tangannya. Sambil berteriak tajam, gadis itu mengangkat tombak panjang dan melompat keluar dari air, ke udara, seperti lumba-lumba yang gesit. Kemudian, dia menerjang tombak ke arah Ji Hao, meninggalkan jejak busur yang jelas di udara. Masih tidak menunjukkan tanda-tanda percakapan damai, gadis itu memiliki sikap yang jelas bahwa dia ingin membunuh Ji Hao dan menjarah harta karun itu. Po dan Gu Yiling saling melirik dan menggelengkan kepala bersama. Mereka semua menyadari sekarang bahwa gadis itu tidak pintar sama sekali. Semua perilakunya didasarkan pada instingnya, dan dia tidak tahu tentang efek yang akan disebabkan oleh gerakannya. Tapi salah satu murid Gu Yiling berteriak kaget, "Sifu, tombak itu." Petik 2. Po dan Gu Yiling mengangguk secara bersamaan. Karena gadis itu cenderung melakukan segalanya berdasarkan instingnya, dia tidak berbeda dengan binatang buas. Tapi tombak yang dipegang di tangannya memang harta yang luar biasa. Tombak panjang itu mengiris udara, menembus ke arah Ji Hao. Dimanapun ia menyapu, kristal es yang tak terhitung jumlahnya melayang turun. Dari udara, kristal es ini berputar dan jatuh, berbenturan satu sama lain dan menghasilkan sambaran tipis petir berair. Baik dalam hal kualitas maupun kekuatan, tombak panjang ini jelas tidak lebih buruk dari harta karun buatan alam setelah dunia di dunia Pangu, bahkan mungkin harta karun roh yang ditemani dunia. Ji Hao mengembalikan tongkat moho ke ruang spiritualnya, lalu mengeluarkan tombak 9 matahari, menerjang langsung ke tombak panjang gadis itu. Seiring dengan ledakan yang menggelegar, Ji Hao merasakan sakit yang luar biasa dari tangannya saat dikirim ke udara setinggi hampir 1000 meter. Lengan gadis itu juga gemetar, saat dia dipaksa untuk melakukan flip udara dan jatuh kembali ke spindrift kecil itu. Dukun, ekor tembus pandang gadis itu mengepak dengan keras di permukaan lautan, mengangkat ratusan kolom air besar, mengirim raungan ke arah Ji Hao. Suhu udara turun dengan cepat, dan kolom-kolom air itu membeku menjadi kolom es ketika mencapai ketinggian lebih dari 300 meter, tampaknya menjadi lebih tangguh. Ji Hao menjabat tangannya dengan cepat sambil menatap gadis itu dengan mata terbuka lebar. Dari ujung jarinya ke bahunya, Ji Hao menderita rasa sakit yang menyakitkan dari seluruh lengannya, seolah-olah setiap bagian tulang dan otot di lengannya telah dihancurkan. Selain itu, aliran tipis kekuatan dingin berlama-lama di dalam lengannya, menembus tulang dan otot yang sudah terluka. Perasaan menyedihkan itu hampir membuat Ji Hao berteriak. Kekuatan fisik gadis ini bahkan lebih besar dari kekuatan Ji Hao, meskipun Ji Hao telah mencapai tingkat keempat dari metode kultivasi dengan 9 putaran. Selain itu, kekuatan gadis itu mengandung kekuatan dingin yang melukai tubuh tingkat ilahi magus Ji Hao dengan parah, yang dapat menahan hampir semua jenis serangan fisik. Saya ceroboh. Saya tidak boleh meremehkan makhluk hidup manapun di alam semesta. Baru saja, Ji Hao secara paksa menahan cermin ilahi Pansi, karena secara otomatis diaktifkan untuk melindunginya, karena dia ingin tahu persis seberapa kuat gadis itu. Dia tidak berpikir bahwa dia akan berakhir dengan terluka parah sementara gadis itu tampak tidak terluka sama sekali. Ratusan kolom es tajam, yang memiliki bentuk bengkok seperti ular, meraung ke arah Ji Hao. Kali ini, dia tidak berani ceroboh lagi. Dia berteriak panjang sementara lampu hitam redup melintas di seluruh tubuhnya dalam sungai. Kolom es itu semua menghilang begitu mereka sedikit menyentuh tubuh Ji Hao. Pada saat yang sama, ratusan kolom es itu menukik keluar dari segala arah di sekitar gadis itu, menabraknya dengan kecepatan kilat. Gadis itu melolong kesakitan sementara tubuhnya yang tembus pandang meledak dan berubah menjadi tetesan air biru seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya, memercik ke seluruh langit. Tetesan air ini membungkus tombak panjang itu, terbang ratusan meter jauhnya, lalu bergabung kembali dan dengan cepat mereformasi tubuhnya. Tapi jelas, tubuh gadis itu sekarang lebih kecil dari sebelumnya, dan kekuatan hidupnya melemah. Serangan kekuatan penuh yang baru saja dia luncurkan telah menyebabkan cedera serius pada tubuhnya sendiri. Dia melipat ekor ikannya dan duduk di atas ombak kecil yang diam-diam naik dari laut hingga ketinggian sekitar 100 meter, sambil menatap Ji Hao dengan kaget dan bingung. Memegang tombak panjang dengan tangan kirinya, gadis itu menggaruk kepalanya sendiri dengan tangan kanannya. Dia terpana oleh kekuatan magis dari cermin ilahi Pansi.
Dia berusaha cukup keras, tetapi tidak tahu mengapa serangan itu mendarat di tubuhnya sendiri ketika Ji Hao adalah target sebenarnya. Dukun, gadis itu menunjuk ke arah Ji Hao dan menggeram keras. Matanya masih dipenuhi dengan keganasan, tanpa tanda-tanda kecerdasan. Aliran tipis kabut biru menyembur keluar dari tubuhnya tanpa akhir, di bawah pengaruhnya, gelombang di bawah ekornya membeku dengan cepat, dan es menyebar dengan cepat. Dalam rentang beberapa napas, permukaan air di dalam area radius 300 mil membeku menjadi gunung es oleh kabut dingin yang dia lepaskan. Kapal perang itu mengeluarkan dengungan teredam sementara formasi sihir di ekor kapal bersinar terang, menghasilkan kekuatan yang kuat untuk mendorong kapal ke depan. Suara berderit kemudian bisa terdengar. Kapal perang ini diproduksi oleh orang-orang klan Xiu, dan sangat kuat. Di kepala kapal, sejumlah besar simbol mantra merah muncul, melepaskan panas yang hebat. Gelombang aliran udara panas yang menyengat menghantam gunung es di depan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapisan es yang tebal, melihat yang mana, gadis itu menggeram lebih keras karena marah. Tiba-tiba, dia melepaskan aliran hitam kabut dingin dari kepalanya, di dalamnya, cahaya redup seukuran kepalan tangan, putih perak berkilauan. Suhu udara langsung turun dengan kecepatan yang gila. Es transparan perak menyebar dengan cepat. Tiba-tiba, kapal perang berwarna perunggu itu tertutup lapisan es setebal 3 meter. Kapal perang yang luar biasa kuat ini akhirnya disegel oleh lapisan es yang tebal dan tidak bisa bergerak lagi. Harta karun yang luar biasa. Guiling berteriak lembut, manik-manik ini bahkan 100 kali lebih kuat dari roh saya dan yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun besar di tangan pemilik yang salah. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Melihat bola cahaya perak redup itu, Guiling langsung menemukan bahwa sumber cahayanya adalah manik-manik perak seukuran kepalan tangan bayi. Manik-manik ini tidak bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, tetapi di dalamnya ada lapisan hambatan alami yang sangat rumit. Setidaknya 30 lapisan hambatan alami terkandung dalam manik-manik tersebut. Tanpa pertanyaan, ini adalah harta karun pradunia yang luar biasa. Po tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia sudah melemparkan sihir guntur dengan kedua tangannya. Kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan sepenuhnya, dan selama dia bergerak dengan mengubah gerakan tangannya, petir ilahi Yuyu yang mengguncang surga akan menghantam langsung dari langit. Ji Hao menjentikkan kedua tangannya. Kekuatan matahari di dalam tubuhnya melepaskan panas yang hebat, menghilangkan kekuatan dingin yang tersisa di tubuhnya. Kemudian, darah roh penyihir ilahinya memerah di dalam tubuhnya, menyembuhkan semua tulang dan otot yang terluka. Melihat gadis itu, yang tidak memiliki apa-apa selain keganasan di matanya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saudari Guiling, karena kamu menyukainya, kamu akan memilikinya." Meskipun saya tidak pernah menyukai orang-orang itu, saya menyukai kata yang mereka katakan. Memegang tombak embilan matahari dan melindungi tubuhnya dengan cermin ilahi Pansi, Ji Hao melepaskan api matahari esensi emas samar dari seluruh tubuhnya, yang membuatnya terlihat seperti matahari kecil. Dia terjun langsung ke arah gadis itu dari ketinggian di udara. Mereka selalu berkata, "Tunggu sebentar, temanku, harta ini ditakdirkan untuk menjadi milikku." Guiling dan Po tertawa terbahak-bahak, bahkan menekuk pinggang mereka saat mereka hampir memeras air mata dari sudut mata mereka. Keenam murid itu tidak berani tertawa begitu keras, tetapi wajah mereka terpelintir saat mereka berusaha keras untuk menahan diri dari tawa. Ji Hao mengarahkan ujung tombak ke gadis itu dan mengirimkan aliran cahaya keemasan bersama dengan panas yang luar biasa. Cahaya keemasan merobek aliran udara ganas yang disebabkan oleh manik-manik dan mencapai dada gadis itu secepat kilat. Gadis itu berteriak dan di punggungnya, duri tulang biru tua yang tajam segera menembus tulang punggungnya, membuat sosoknya yang cantik mengerikan dan menakutkan. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran kabut biru tua ke arah manik-manik, mengaktifkan manik-manik dan membiarkannya melepaskan awan besar es perak, mencapai Ji Hao. Embun beku perak menabrak tubuh Ji Hao bersama dengan aliran tenaga dingin yang kuat, tetapi cermin ilahi Pansi melepaskan gelombang aliran cahaya redup. Aliran melintas di seluruh tubuh Ji Hao dan memindahkan kekuatan es dan dingin ke tempat yang tidak diketahui.
Selanjutnya, tombak 9 matahari membawa aliran udara hangat sementara Ji Hao melintas di udara dan muncul tepat di depan gadis itu. Dia menusuk ujung tombak tajam secara dangkal ke dada gadis itu, meninggalkan luka kecil sedalam setengah inci di dadanya. Ji Hao tidak mengirim esensi api matahari ke tubuh gadis itu. Sebaliknya, dia hanya memberinya luka yang tidak terlalu serius dengan tombak 9 matahari. Namun, gadis itu sangat ketakutan dengan serangan yang diluncurkan oleh Ji Hao ini. Dia bergetar keras sambil dengan cepat mengebor gunung es bersama dengan aliran kabut berair yang tebal, menghilang di gunung es tanpa meninggalkan jejak. Dia bahkan lupa tentang manik-manik perak yang dia keluarkan. Manik-manik perak itu berguling di udara dan memulai embusan angin dingin yang kuat, sepertinya siap untuk melarikan diri. Tapi Ji Hao melambaikan lengan bajunya yang lebar dan menggenggamnya. Cermin ilahi Pansi mengeluarkan seberkas cahaya redup dan memindai manik-manik itu. Kemudian, Ji Hao tertawa, gadis konyol, dia memang secara naluriah melakukan segalanya. Untuk harta yang begitu berharga, dia bahkan tidak meninggalkan jejak jiwa di atasnya. Memegang manik-manik itu dengan kedua tangan, Ji Hao dengan menyeringai terbang ke arah Guiling, menyerahkan manik-manik itu kepadanya dan berkata, "Kakak, sepertinya kali ini, kamu telah mencapai keberuntungan pertama." Guiling mengambil alih manik-manik itu tanpa ragu-ragu, dengan senang hati melihatnya dari dekat, lalu tersenyum mengangguk dan berkata, "Baiklah, lain kali, aku akan mencarikanmu potongan yang bagus juga." Po melambaikan lengan bajunya, tersenyum dan berkata, "Sekarang, tindak lanjuti. Adik laki-laki kami telah melukainya. Jadi, dia tidak terlihat lagi." Bersambung.